Selamat datang di channel Kamus Cuan. Terima kasih kepada semua teman-teman traders yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dan analisa teknikal saham maupun kripto yang akan saya upload secara rutin ya teman-teman traders. Tapi di edisi kali ini saya bukan mengupload analisa teknikal ya teman-teman traders. Saya ingin berbagi informasi yang menarik dan penting untuk semua teman-teman. Informasi apa itu? Ini dia informasinya teman-teman traders. Bursa kripto kapan mau dibuka? Oke, saya baca dulu ya teman-teman traders, kita baca bersama. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga buka-bukaan soal kabar pembentukan Bursa Kripto Indonesia. Menurutnya, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membentuk Bursa Kripto Indonesia. Nah, kalau baca sampai di sini ya teman-teman traders, bisa saya sampaikan bahwa ini adalah informasi yang sangat positif bagi legalitas dan keberadaan kripto di Indonesia. Artinya, legalitas kripto walaupun saatnya sebagai komoditi ya sudah diakui oleh pemerintah bila Bursa Kripto Indonesia ini sudah terbentuk. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman traders. Mungkin pertanyaan yang muncul juga sama di benak teman-teman traders. Bagaimana status dan keberadaan bursa ataupun exchange kripto yang saat ini sudah ada dan sudah mendapat izin dari Bapeti. Nah, loh, contohnya Indodax, toko kripto. Nah, gimana dong dengan adanya Bursa Kripto Indonesia ini? Status dan keberadaan mereka gimana dong? Apakah ditutup atau berubah fungsi menjadi seperti sekuritas? Kalau di saham istilahnya sekuritas ya. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai sekuritas ini ya teman-teman traders. Karena apakah nanti keberadaan Bursa Kripto Indonesia ini akan sama seperti Bursa Efek Indonesia? Nah, kalau sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia ini kan mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, sehingga harga saham yang diperdagangkan di semua sekuritas itu akan sama. Contohnya kita beli saham Telkom, mau beli di sekuritas manapun harganya sama. Contohnya mau beli di Mirai Aset ataupun di Trimega harganya sama. Nah, karena apa? Karena sumbernya berasal dari Bursa Efek Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah keberadaan Bursa Kripto Indonesia juga seperti itu? Menjadi penyedia data untuk semua bursa kripto yang saat ini sudah ada di Indonesia. Sehingga harga dan jenis kripto yang diperdagangkan di semua bursa kripto itu akan sama. Kalau sekarang kan beda, misalnya kripto yang diperdagangkan di Indodax dengan di toko kripto mungkin berbeda. Dengan di bursa kripto lainnya mungkin jenis-jenis kriptonya juga berbeda. Kan gitu ya teman-teman traders. Nah, apakah dengan adanya Bursa Kripto Indonesia ini, kripto yang diperdagangkan di semua bursa kripto yang sudah mendapat izin dari Bapeti itu akan sama semua? Nah, apakah seperti itu? Nah, kira-kira itu pertanyaannya ya. Nah, kalau memang Bursa Kripto Indonesia itu fungsinya nanti akan sama dengan Bursa Efek Indonesia, apakah bisa? Karena kalau saham hanya diperdagangkan secara lokal di Indonesia ya. Kalau kripto diperdagangkan secara dunia. Hasil harganya itu ya dipengaruhi oleh hasil trading dari seluruh dunia. Dan itu dibuka 24 jam. Mungkin hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan dari Bapak Wakil Menteri ini ya dan juga timnya ya, sehingga tidak ingin terburu-buru ya, karena mereka ingin mencari solusi dulu dari semua permasalahan yang ada ya kan teman-teman traders. Oke, kita lanjutkan baca ya. Itu menjadi pertanyaan yang saat ini mungkin belum terjawab. Tapi semoga pertanyaan ini bisa sampai ke Bapak Wakil Menteri ya, Bapak Jerry Sambuaga ataupun timnya ya, sehingga pertanyaan ini bisa dimasukkan ke dalam
persyaratan ataupun nanti regulasi yang akan terbentuk ya teman-teman traders. Jadi bagi teman-teman traders yang sudah mendengarkan informasi ini ya tolong di-share ke sosmed teman-teman traders ya, sehingga bisa sampai ke Bapak Wakil Menteri Perdagangan ya, Bapak Jerry Sambuaga, ataupun dari tim dari Bapeti ya teman-teman traders ya. Nah, kita lanjutkan membaca. Bapak Jerry menyatakan pihaknya masih harus memastikan bahwa pembentukan Bursa Kripto Indonesia memberikan perlindungan untuk konsumen hingga pelaku usaha kripto. Ia juga meyakini saat ini akan terus melakukan percepatan dengan hati-hati. Nah, kalau dibaca dari ini berarti sebenarnya sudah mereka pikirkan juga ya, pelaku usaha kripto itu kan maksudnya bursa kripto yang saat ini sudah ada. Ya kan, bagaimana perlindungan kepada mereka yang saat ini kan mereka sudah beroperasi dulu ya. Memang data yang mereka ambil itu mungkin berbeda-beda. Toko kripto ambil datanya dari Binance, Indodax mungkin ambilnya dari exchange lain dari luar negeri kan gitu ya, kira-kira teman traders ya. Ya, tapi kita baca dulu ya teman-teman traders, kita lanjut baca dulu. Ketika semua syarat sudah dipenuhi, akan diusahakan secepatnya. Ia berharap Bursa Kripto Indonesia bisa resmi dibentuk tahun ini dengan catatan semua persyaratan untuk memastikan perlindungan kepada konsumen hingga pelaku usaha terpenuhi. Berarti intinya ya, yang ditekankan oleh Bapak Wakil Menteri ini adalah perlindungan kepada konsumen hingga pelaku usaha. Nah, kalau pelaku usaha saya rasa is okay ya, sepanjang kalau misalnya fungsi dari Bursa Kripto Indonesia ini hanya sebagai penyedia data, sama seperti Bursa Efek Indonesia, otomatis tidak mempengaruhi omset dari masing-masing exchange dong, ya kan? Mereka hanya tinggal mengubah sumber datanya saja. Namun, kalau posisi Bursa Kripto Indonesia juga menjangkau ke konsumen, wah ini bisa terjadi perang dagang ini ya kan? Ya kan? Nah, tapi ini kan kita belum tahu arah Bursa Kripto Indonesia itu arah kemana, sebagai penyedia data seperti Bursa Efek Indonesia atau bagaimana ya, itu pertanyaannya yang tadi ya di awal. Nah, kalau menyinggung perlindungan kepada konsumen ini sayangnya belum diuraikan oleh Pak Wakil Menteri. Yang mungkin muncul juga di benak teman-teman pertanyaan yang sama seperti yang akan saya tanyakan ini, contohnya. Bentuk perlindungan konsumen yang seperti apa? Apakah akan diganti kerugiannya semua full? Atau bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Kita kasih contoh ya, tapi memang bukan berkaitan dengan kripto. Itu kasus Binomo. Itu kasus Quotex. Pelakunya sudah tertangkap. Kelanjutannya bagaimana? Apakah konsumen yang dirugikan sudah mendapatkan ganti rugi? Apakah diganti rugi full? Atau bagaimana? Nah, perlindungan konsumen inilah yang seharusnya dijabarkan. Sehingga kita sebagai konsumen ya bisa ngerti, oh ini loh batasan hak yang dilindungi. Kan gitu ya. Nah, namun kalau yang Binomo sampai Quotex, saya rasa teman-teman traders juga belum mendapat informasi ya penyelesaiannya sampai mana ya. Nah, kalau teman-teman traders sudah mendapatkan informasi apakah konsumennya sudah diganti rugi atau bagaimana, tolong komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Jadi pertanyaan yang paling penting yang kedua itu adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dimaksud. Nah, ada lagi satu contoh nih teman-teman. Seandainya kasus Terra Luna, masih ingat ya teman-teman traders ya, kasus crash Terra Luna. Itu terjadi setelah terbentuknya Bursa Kripto Indonesia. Ya, ini kasusnya ya teman-teman traders. Koin Luna sempat naik sampai harga 119,55. Kemudian crash dalam 2 bulan ya. Menuju ke dalam bulan kedua dia udah sampai harga ini. Sampai harga 0,1 sekian. Saat ini pun hanya berada di harga 1,9. Nah, seandainya kasus Terra Luna ini terjadi setelah keberadaan Bursa Kripto Indonesia,
perlindungan konsumen yang bagaimana yang akan diberikan oleh pemerintah kepada investor-investor ataupun trader-traders yang sudah membeli koin ini. Apakah termasuk di dalamnya atau tidak? Nah, ini harus dijabarkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau menurut kita sebagai orang awam, yang ditekankan kan selalu perlindungan konsumen. Ya kalau misalnya ada token yang begini, ya kan, bagaimana ya kan? Nah, sementara saat ini pemiliknya si Do Kwon kan orang Korea. Itu katanya ya sudah diproses di Korea segala macam, sampai saat ini pun tidak ada hasilnya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Perlindungan konsumen yang bagaimana yang dimaksud ya kan? Nah, semoga ini bisa dimasukkan menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh Bapak Menteri Perdagangan dan tim ya, termasuk Bapeti, dalam merumuskan peraturan-peraturan yang mencakup di dalamnya, yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang seperti apa? Ya, karena koin-koin itu umumnya berasal dari luar negeri. Contohnya Terra Luna itu pemiliknya dari Korea. Nah, perlindungan konsumen apa yang bisa diberikan? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Mungkin juga teman-teman traders semuanya pada bertanya ya kan, apakah akan mendapatkan ganti rugi atau bagaimana ya kan? Nah, itu dia teman-teman traders. Bagi teman-teman traders yang mungkin sudah mengantongi jawabannya, silakan bantu komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Ataupun ada pertanyaan tambahan, silakan komen di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.